Guys, ada kabar mengejutkan datang dari Eropa. Jerman yang dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia dan menjadi motor penggerak ekonomi Eropa, kini dikabarkan tengah menghadapi ujian terberatnya, bahkan yang paling parah sejak akhir era Perang Dunia Kedua berakhir. Krisis energi akibat perang Ukraina-Rusia telah memukul telak berbagai sektor, termasuk industri otomotif yang selama ini menjadi andalan. Namun masalahnya tidak berhenti di situ. Krisis ini memicu efek domino, mulai dari penutupan pabrik, persaingan global, hingga ancaman demografi yang serius. Krisis ini bermula dari perang Ukraina dan Rusia yang menyebabkan Jerman kehilangan akses ke suplai gas utama mereka. Sebelum konflik, lebih dari 55% kebutuhan gas Jerman dipenuhi oleh Rusia. Gas ini digunakan untuk segala hal, mulai dari pemanas rumah hingga pembangkit listrik dan operasional pabrik besar. Ketika Rusia memutus suplai gas melalui pipa Nord Stream, Jerman berada dalam krisis energi besar-besaran. Warga dipaksa menghemat. Pemanas ruangan dijatah, harga listrik melonjak, dan banyak rumah tangga hidup dalam kondisi yang jauh dari nyaman, terutama di musim dingin yang ekstrim. Bahkan mereka kembali mengoperasikan pembangkit listrik tenaga batubara, sebuah langkah mundur yang jelas menunjukkan situasi darurat. Namun, dampak terbesar dirasakan oleh sektor industri. Industri manufaktur yang selama ini menjadi kekuatan Jerman, terutama otomotif, terpukul keras oleh tingginya harga energi. Industri otomotif adalah nyawa ekonomi Jerman. Pada 2022, sektor ini menyumbang lebih dari 500 miliar euro, 2 kali lipat dari industri kimia dan rekayasa mesin. Namun, krisis energi membuat biaya produksi melambung hingga 40%. Volkswagen, yang merupakan pabrikan mobil terbesar di Eropa dan ikon kebanggaan Jerman, kini berada di ambang kehancuran. Setelah 87 tahun berdiri, mereka mulai merencanakan penutupan pabrik di Jerman. Biaya produksi yang tinggi, mulai dari energi hingga gaji karyawan, membuat mereka tidak lagi kompetitif secara global. Mereka bahkan mempertimbangkan memindahkan produksi ke negara-negara seperti China dan Vietnam, di mana listrik disubsidi dan tenaga kerja lebih murah. Namun, bukan hanya Volkswagen yang terkena dampak. Bosch, salah satu produsen suku cadang terbesar, juga merasakan tekanan. Mereka sudah mengumumkan PHK untuk 10.000 karyawannya. Efek domino ini jelas akan menghantam rantai pasok otomotif Jerman secara keseluruhan, mulai dari produsen ban hingga pemasok kaca mobil. Lebih buruk lagi, persaingan global semakin ketat. Produsen mobil dari Cina kini menawarkan kendaraan listrik yang lebih murah dan canggih. Sementara Jerman masih berjuang dengan transisi energi dan biaya produksi tinggi, Cina terus memperluas pasar globalnya. Masalah Jerman tidak hanya di sektor energi dan industri. Negara ini juga menghadapi krisis demografi yang serius. Angka kelahiran terus menurun dari 1,58 anak per perempuan pada 2021 menjadi 1,35 pada saat ini. Ini jauh dari angka penggantian ideal sebesar 2,1 yang diperlukan untuk menjaga populasi tetap stabil. Populasi usia produktif Jerman terus menyusut, sementara jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat tajam. Pada 2040, hampir 28% populasi Jerman diperkirakan akan terdiri dari lansia, naik dari 22% pada 2020. Dengan semakin sedikitnya tenaga kerja muda, sektor manufaktur yang membutuhkan banyak tenaga kerja terampil akan menghadapi tantangan besar. Bahkan jika mereka menawarkan gaji tinggi, jumlah tenaga kerja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industri. Akibatnya, perusahaan akan semakin terdorong untuk memindahkan produksi ke negara-negara lain yang lebih kompetitif, seperti Vietnam dan Thailand. 17 billion euros in cost savings to stabilize the business, and it's ripping up its rulebook to find them. Volkswagen's historic move to consider factory closures in Germany for the first time in 87-year history. Banyak keputusan politik yang diambil selama krisis ternyata menjadi bumerang bagi Jerman. Keputusan untuk mendukung Ukraina dengan menjatuhkan sanksi berat pada Rusia, termasuk membekukan aset dan memutus suplai energi, berdampak lebih besar pada ekonomi Jerman sendiri dibandingkan yang diperkirakan. Meski langkah ini dilakukan atas dasar solidaritas internasional, kenyataannya Jerman harus membayar harga yang mahal. Krisis energi yang dihasilkan dari langkah ini membuat perekonomian Jerman berada dalam posisi yang semakin sulit.
Semua tantangan ini membentuk gambaran yang suram tentang masa depan Jerman. Krisis energi, tekanan pada sektor manufaktur, ancaman dari persaingan global, dan krisis demografi menciptakan badai sempurna yang mengancam posisi Jerman sebagai kekuatan ekonomi global. Untuk keluar dari krisis ini, Jerman membutuhkan strategi yang lebih dari sekadar respons jangka pendek. Mereka perlu mendiversifikasi sumber energi, mendorong inovasi teknologi, dan menangani masalah demografi dengan kebijakan imigrasi atau insentif kelahiran yang lebih efektif. Pertanyaannya sekarang, apakah Jerman bisa bertahan dari tantangan-tantangan besar